Teman-teman terkasih, hari ini kalian akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat kalian terus mengucapkan astagfirullah. Ini adalah kisah yang sangat menyayat hati. Sebuah kejadian nyata tentang seorang wanita penghibur yang membuat seluruh penduduk desa merinding ketakutan. Semua orang terkejut dan bingung. Bagaimana bisa seorang wanita berubah menjadi seperti hewan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal itu padanya? Dosa besar apa yang telah dilakukan wanita kejam ini, sehingga Allah memberinya hukuman yang begitu mengerikan? Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Mari kita simak. Di sebuah desa di Jawa, Indonesia, hiduplah seorang pemuda yang saleh dan tampan bernama Ilham. Ketampanannya selalu dipuji oleh semua orang. Orang tua Ilham telah meninggal sejak ia masih kecil, dan ia dibesarkan serta dididik oleh Ustadz Ahmad, seorang ulama di masjid desa tersebut. Ketika beranjak dewasa, ia mulai bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ilham memelihara seekor burung beo kecil di rumahnya. Pemuda itu selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah, dan burung beo itu selalu menemaninya. Perlahan-lahan, burung beo itu mendengarkan dan belajar. Seiring berjalannya waktu, burung beo tersebut berhasil menghafal beberapa ayat Al-Quran dan sering melantunkannya. Ilham yang saleh selalu mengajarkan burung beonya satu hal, selalu berkata jujur, karena Allah sangat mencintai orang yang berkata jujur. Tidak jauh dari rumahnya, tinggallah seorang wanita penghibur bernama Rini. Ia sangat cantik dan tidak pernah kekurangan harta benda yang ia kumpulkan dari jalan yang penuh dosa. Ilham selalu melewati rumah Rini saat pergi dan pulang dari pasar. Namun pemuda saleh itu tidak pernah menatap wanita yang bukan mahramnya. Ia hanya fokus pada urusannya dan ibadahnya kepada Allah. Suatu hari, teman Rini berkata kepadanya, ada seorang pemuda yang sangat tampan, tetapi ia tidak pernah menatap siapapun. Ia selalu menundukkan pandangannya saat berjalan. Padahal seluruh desa tergila-gila pada kecantikanmu, tetapi pemuda ini tidak pernah sekalipun melirikmu. Ia berpikir akan mudah merayu pemuda saleh ini di tengah keheningan malam. Saat Ilham pergi ke masjid untuk sholat Isya, Rini menunggunya. Ketika Ilham pulang dan bertanya tentang keadaannya, wanita licik itu berpura-pura lemah, sambil mulai menunjukkan pesonanya secara halus. Namun semua usaha dan tipu dayanya gagal. Ilham tidak sedikit pun tergoda. Rini merasa kelelahan dan berpikir, terbuat dari apa pria ini? Ia tidak mengerti isyaratku sama sekali. Ilham kemudian bertanya, siapa keluargamu di dunia ini? Di mana orang tuamu? Di mana rumahmu? Rini menangis dan berbohong. Aku sebatang kara di dunia ini. Mendengar hal itu, Ilham merasa sangat iba dan berkata, kamu adalah wanita non-mahram bagiku, tidak pantas bagimu untuk tinggal berduaan di sini. Rini terus menangis. Lalu kemana aku harus pergi? Ilham menjawab, malam ini kamu boleh menginap di sini, tetapi besok pagi kamu harus pergi. Keesokan paginya, Ilham berkonsultasi dengan Ustadz Ahmad tentang wanita malang tersebut. Ustadz Ahmad menyarankan, jika ia benar-benar sebatang kara, nikahilah dia. Toh cepat atau lambat kamu memang harus menikah. Ilham pulang dan menyampaikan niat baiknya untuk menikah. Rini sangat terkejut karena tujuannya hanya untuk berbuat dosa, bukan untuk menjadi istri yang sah. Namun setelah berpikir semalaman, ia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Berniat akan kabur setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Pagi harinya, ia setuju untuk menikah. Ilham sangat bahagia bisa melindungi seorang wanita sebatang kara. Ustadz Ahmad dipanggil, dan pernikahan pun dilangsungkan. Beberapa waktu berlalu, Rini mulai merasa bosan dengan kehidupan yang saleh itu. Ia rindu pada dunia kelamnya, di mana pria-pria kaya menghujaninya dengan uang. Ia mengirim pesan rahasia kepada pelayannya. Aku ingin keluar dari sini, cari cara. Aku tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Pelayannya datang dan berkata, kamu sekarang istrinya, bagaimana caramu pergi? Mintalah cerai. Rini menjawab, aku tidak bisa minta cerai. Ia pria yang terlalu baik, dan tidak akan pernah menceraikanku. Aku akan membunuhnya saja. Rini menyuruh pelayannya membawa racun. Malam itu ketika Ilham pulang, Rini berdandan cantik, dan menyajikan makanan yang telah dicampur racun. Burung beo peliharaan Ilham,
yang selalu ada di sana, melihat semuanya. Burung itu mulai berteriak kencang. Tolong, tolong. Ilham mendekati burungnya dan bertanya, "Mengapa kamu berteriak hari ini?" Namun burung itu terus bersuara, "Tolong, tolong." Tanpa curiga, Ilham memakan makanannya. Setelah makan, ia berkata kepada istrinya, "Aku akan tidur. Bangunkan aku nanti untuk salat tahajud." Tepat di tengah malam, Ilham terbangun dalam rasa sakit yang luar biasa. Ia memegangi perutnya dan berkata, "Perutku sangat sakit, rasanya seperti ditusuk pisau. Panggilkan Ustadz Ahmad." Rini hanya berdiri dengan dingin dan berkata, "Mungkin kamu salah makan." Ilham mulai meregang nyawa. Ia menyadari waktunya telah tiba, dan dengan sisa tenaganya, ia melantunkan kalimat syahadat, sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Sementara itu, burung beonya terus berteriak, "Tolong, tolong." Rini mengancam burung itu, "Diam, atau aku akan mencekikmu juga." Rini memanggil pelayannya. Mereka menggali lubang di halaman rumah, dan menguburkan jasad Ilham secara diam-diam. Rini merasa sangat gembira, karena akhirnya bebas, dan ia segera kembali ke rumah bordelnya, untuk melanjutkan perbuatan dosanya. Padahal, Allah telah memberinya kesempatan hidup baru untuk bertobat dan menjadi wanita salehah. Namun ia memilih untuk menghancurkan akhiratnya dan menjadi seorang pembunuh. Saat waktu subuh tiba, Ustadz Ahmad menyadari bahwa Ilham tidak datang ke masjid. Ia sangat khawatir karena Ilham tidak pernah meninggalkan salat. Ustadz Ahmad mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu berkali-kali. Namun tidak ada jawaban. Hal ini terus berlanjut hingga malam hari. Setelah salat Isya, Ustadz Ahmad yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mengumpulkan warga desa, dan mendobrak pintu rumah Ilham. Rumah itu kosong. Tidak ada siapa-siapa kecuali burung beo yang terus berteriak, "Tolong, tolong." Warga mengira pasangan suami istri itu sedang pergi keluar kota. Malamnya, Ustadz Ahmad bermimpi melihat Ilham menangis dengan pakaian bersimbah darah. Mimpi itu terus berulang selama 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga, Ustadz Ahmad terbangun, mengambil air wudhu, dan membaca Al-Quran. Saat membaca, hatinya seolah diberi petunjuk untuk memeriksa halaman rumah Ilham. Keesokan paginya, Ustadz Ahmad dan beberapa warga pergi ke halaman rumah Ilham. Burung beo itu kembali berteriak. Mereka melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ketika digali, mereka menemukan jasad Ilham yang dikubur tanpa kain kafan. Namun kebesaran Allah terlihat nyata. Jasadnya utuh seperti baru dikubur, dan wajahnya memancarkan cahaya. Ustadz Ahmad memegang kepalanya dan menangis terseduh-seduh, melihat murid kesayangannya dibunuh dengan kejam. Warga segera menyalatkan dan memakamkan Ilham dengan layak. Semua orang bertanya-tanya, siapa pembunuh kejam ini? Saat Ustadz Ahmad sedang menangis di rumah Ilham, burung beo yang sedari tadi diam, tiba-tiba diberi keajaiban oleh Allah untuk berbicara dengan jelas. Burung itu membeberkan segalanya. Istrinya adalah wanita penghibur yang kejam. Ia menyamar untuk menikahinya, lalu meracuninya saat bosan. Sekarang ia telah kembali ke tempat maksiatnya. Setelah mengungkapkan kebenaran, burung beo itu terdiam. Ustadz Ahmad membawa burung itu bersamanya. Dengan penuh kemarahan, Ustadz Ahmad dan warga mendatangi rumah bordel Rini. Ustadz berteriak menyuruh wanita itu keluar. Pelayan Rini keluar sambil menangis histeris. Ustadz berkata, "Keluarkan wanita kejam yang telah membunuh putraku." Pelayan itu menjawab dengan gemetar. Ia sudah mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Malam itu setelah ia membunuh suaminya dan kembali ke sini, ia sedang berdandan dengan gembira. Namun tiba-tiba tubuhnya mulai berubah. Di depan mata kami, ia berubah menjadi seekor hewan buas bertampang kera yang mengerikan. Kami mengurungnya di dalam kamar karena wajahnya sangat menakutkan. Dan karena saya ikut membantunya, wajah saya pun perlahan-lahan mulai berubah. Tolong maafkan kami. Allah telah menjadikan dunia ini seperti neraka bagi kami. Ustadz Ahmad membalas, Allah telah memberikan hukuman kalian di dunia ini. Apa yang bisa kulakukan? Putraku telah mendapatkan kematian yang syahid, sementara majikanmu telah berubah wujud menjadi binatang untuk selamanya. Begitulah akhir tragis dari wanita kejam dan pendosa itu. Teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kejahatan, dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal saleh. Amin.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Berkat share Anda, semoga pesan ini bisa menyentuh hati seseorang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Video rekomendasi lainnya telah muncul di layar Anda. Pastikan untuk menontonnya. Sampai jumpa di video indah berikutnya. Allah Hafiz.